Anggota DPD RI dan MPR RI Dapil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Insinyur Haji Darmansyah Hussein, menggelar kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, pada Sabtu 17 Mei 2025. Kegiatan ini disambut antusias oleh para siswa, guru, serta jajaran pimpinan sekolah. Hadir dalam acara tersebut Kepala SMA N1 Tanjung Pandan Yantimala, MPD, para wakil kepala sekolah, guru, dan sejumlah staf ahli anggota DPD RI seperti Afta Syiham, Raffi Iskandar, M. Zaldi, Noviarto, Nusi, Jasri, serta para pelajar. Dalam sambutannya, Yantimala mengapresiasi kehadiran Senator Darmansyah di tengah-tengah pelajar. Ia berharap kegiatan ini dapat membuka wawasan siswa terkait pentingnya memahami nilai-nilai kebangsaan. Diharapkan siswa-siswi dapat memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi tantangan arus globalisasi saat ini, ujar Yanti. Negeri 1 Tanjung Pandan berterima kasih sekali kepada Bapak dan Insinyur Darmansyah Hussein yang sudah hadir di tengah-tengah kami dalam sosialisasi 4 pilar MPR RI. Semoga dengan kegiatan ini anak-anak kami akan lebih paham bagaimana implementasi mereka di lapangan dan mereka juga termotivasi untuk kembali mensukseskan semua program-program pemerintah dan juga mendukung untuk suksesnya Pak Darmansyah di DPD RI sebagai wakil dari kami semua di daerah Kabupaten Belitung. Acara dipandu oleh moderator Yainuri Sarjana Pendidikan dengan narasumber utama Insinyur Haji Darmansyah Hussein, didampingi oleh narasumber lainnya Eka Merry Krisanti Sarjana Pendidikan dan Rosa Emiliana Sarjana Pendidikan yang merupakan guru PKN SMA Negeri 1 Tanjung Pandan. Dalam pemaparannya, Darmansyah menekankan pentingnya internalisasi 4 pilar kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, dalam diri generasi muda. Ia menjelaskan secara mendalam tentang substansi dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tiap pilar, termasuk sejarah perubahan dan tantangan yang dihadapi bangsa. 4 pilar ini adalah pondasi utama yang menentukan kekuatan dan keberlangsungan bangsa. Jika generasi muda mampu memahami dan mengamalkannya, maka Indonesia akan tetap utuh dalam bingkai NKRI, jelas Darmansyah. Ini karena audiensinya itu sangat aktif, karena ini anak-anak muda, ya, anak-anak muda yang sangat potensial, ya. Harapan kita, masa depan bangsa kita ada di tangan mereka. Generasi Z ini, karena itu kita harus memberikan pemahaman yang mendalam kepada mereka bahwa sebagai warga negara bangsa Indonesia, mereka harus sadar bahwa nasib bangsa ini bukan tergantung kepada orang lain, bukan tergantung kepada bangsa lain, tapi berada di tangan mereka semua. Oleh karena itu, apapun panduan yang diberikan oleh negara, apakah berupa 4 pilar, apakah itu berupa norma-norma agama, itu semuanya harus mereka sadari pentingnya dan mereka terapkan dalam langkah-langkah kecil yang mereka lakukan setiap hari, ya, setiap hari, setiap saat mereka sadar bahwa itu bagian dari perjuangan yang sangat berarti bagi bangsa ini. Dalam momen interaktif tersebut, Darmansyah mengajak peserta untuk unjuk kemampuan menghafal pembukaan UUD 1945. Siapa yang bisa menjawab dengan benar, akan diberikan hadiah langsung darinya. Tanpa ragu, 2 siswa bernama Salsabila dan Geven Hutaswit pun maju ke depan dengan percaya diri. Keduanya berhasil menghafal pembukaan UUD 1945. Aksi mereka pun disambut tepuk tangan meriah dari para guru dan teman-teman sekelas dan Darmansyah sembari memberikan hadiah simbolis kepada para pemenang kuis. Selanjutnya, Darmansyah pun agar menghidupkan suasana dengan melemparkan pertanyaan reflektif kepada para siswa. 2 pertanyaan, diantaranya adalah, kenapa NKRI itu harga mati? Dan, selain negara kesatuan, apakah ada bentuk negara lain? Pertanyaan ini langsung memicu semangat siswa untuk menjawab. 3 pelajar dengan sigap mengangkat tangan dan menyampaikan pendapatnya di hadapan forum. Senator Darmansyah pun mengapresiasi pemikiran kritis para siswa yang berani menyampaikan pendapat. Ia menyebut bahwa kemampuan berpikir terbuka dan berani berdiskusi merupakan bagian dari pembelajaran demokrasi dan penguatan nilai kebangsaan. Setelah pemaparan utama dari Senator Darmansyah mengenai keseluruhan isi 4 pilar kebangsaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi pendukung oleh Eka Merry Krisanti Sarjana Pendidikan dan Rosa Emiliana Sarjana Pendidikan. Eka Merry Krisanti Sarjana Pendidikan membawakan materi tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI.
Ia menegaskan bahwa apa yang disampaikannya merupakan pelengkap dari penjelasan Senator Darmansyah Hussein dalam paparannya. Eka menekankan pentingnya bentuk negara kesatuan bagi Indonesia sebagai strategi menjaga stabilitas nasional dan memperkuat identitas negara di tengah tantangan globalisasi. Sementara itu, Rosa Emiliana Sarjana Pendidikan menyampaikan materi mengenai Bhinneka Tunggal Ika, semboyan nasional yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ia menjelaskan bahwa dalam konteks Indonesia yang majemuk, dengan keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan adat istiadat, semboyan ini adalah fondasi penting untuk menjaga kekuatan bangsa. Indonesia adalah negara multikultural. Tanpa semangat persatuan dalam keberagaman, kita mudah terpecah. Karena itu, Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar slogan, tapi nilai yang harus dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari, tegas Rosa di hadapan para siswa. Dalam sesi diskusi menjadi momen paling menarik, ketika sejumlah pertanyaan kritis mengemuka. Bagaimana cara mencintai 4 pilar kebangsaan secara nyata? Mengapa penting bagi generasi muda, khususnya anak Gen Z, untuk memahami dan mengamalkan 4 pilar? Dan kenapa pelanggaran seperti korupsi masih saja terjadi, meski kita sudah punya wujudnya Pancasila, menjadi beberapa topik yang mencairkan suasana dan memicu renungan mendalam. Senator Darmansyah Hussein mengapresiasi semangat kritis para siswa. Ia menekankan bahwa pemahaman terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar hafalan, tetapi harus menjadi landasan dalam bertindak sehari-hari. Dari sosialisasi 4 pilar MPR RI, Senator Darmansyah Hussein di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, TrawangNews.com melaporkan.